sejarah sholat itu ada satu komunitas yang sholatnya itu hampir mirip seperti kita. Kemudian kita mengatakan itu mencontoh Islam. Cung, dhisik kono cung karo awake dhewe cung. Jadi Kristen Ortodok itu dengan Kristen modern, dengan Katolik, dengan Kristen, dengan Advent itu masih tua Kristen Ortodok, karena yang dikatakan Kristen Ortodok itu 3 periode di atas Nabi Isa. Tapi kemudian dia termasuk yang positif dengan Nabi Isa, mendukung Nabi Isa, tapi tetap menggunakan ritual sholat. Kenapa dalam data statistik orang yang melaksanakan sholat, rajin sholat, soyo sholatnya kenceng, soyo sholatnya itu rajin, itu apalagi ketambahan sholat sunnah, itu ngapa sih condong rata-rata itu menjadi orang yang kaku, fanatik, kultus, semuji, kemeluhur, dan bangga terhadap amal perbuatan, dan bangga terhadap dirinya sendiri, dan gampang emosi. Itu kenapa? Rata-rata wong sholat ini selalu wegep, yang diupeni sholat itu gampang melecehkan dan menyesatkan yang tidak segolongan. Rata-rata begitu, nggih. Ngopo? Nah, wis dijawab di gone tadi. Fawailu lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Jika kosong. Orang-orang yang sholat namun kosong, tidak ada makna dan nilai karena tidak ada kehadiran Tuhan. Sholat hanya difahami sebatas gerakan tanpa makna dan tanpa nilai. Karena tanpa ada kehadiran Tuhan, cenderung menjadi manusia semuji, kemeluhur, kemagung. Kalau dia tampak soleh, karena belum ada yang sing ngelokne. Biasanya kan gitu. Oh dia soleh, mergo rong mbok lokne. Jajal mbok lokne. Ke Pak Kaji soleh banget kan gitu. Jajal diceluk jenenge Kang ngamuk pora. Biasanya pelariannya kan retorika, orang yang sholatnya kosong. Dan orang yang sholat sekali lagi mudah berprasangka. Kenapa ini? Dan suka dengan kegiatan-kegiatan formalitas. Seneng banget begitulah. Nggak membumi. Ayo. Kita bongkar sekali lagi makna sholat yang sesungguhnya. Sudahkah benar definisi sholat sesuai kehendak Allah dan utusannya? Coba kita selami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekah tahun 610 Masehi. We mesti protes kudune. Mosok kok 610? Sekali lagi saya ulang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir itu di Mekah 610 Masehi. Kalau Ahmad Mustafa lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi. Kalau Seto Nugroho itu lahir, nggak saya sebut di mana, 570 Masehi. Tolong dibedakan. Nabi Muhammad lahirnya itu namanya Seto Nugroho. Itu 570 Masehi. Saat umur 25, dia kemudian menjadi manusia pilihan.
Kemudian disebut Ahmad Mustafa, manusia yang terpilih. Kemudian saat umur 40 kemudian ditetapkan oleh gurunya untuk melanjutkan sebagai Rasul, maka di tahun 610 Masehi dia tersebut sebagai Muhammad. Jadi kalau memperingati Maulid Nabi Muhammad, yang mana ini yang dimaksud? Saat Ahmad Mustafa atau saat Seto Nugroho? Duwe jeneng Muhammad ki jeneng cahaya. Sekali lagi, definisi sholat adalah lidzikri. Khusyuk, ada kehadiran Tuhan, al-khusyuk di dalam rasa hati dengan ilmu zikir. Terjadi makna atau terjadi penyimpangan makna sebatas hanya ritualitas seperti yang sekarang itu difahami. Itu adalah karena sesuatu hal. Tapi yang jelas, sekali lagi, Nabi tidak pernah mendefinisikan sholat seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang sekarang ini, baik dengan deskripsi atau dengan gambar, tidak ada. Sedang definisi atau deskripsi sholat yang dibatasi duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh oleh orang-orang sekarang ini diyakini, sekali lagi catatan, diyakini diambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Sekali lagi catatannya yang diyakini. Tolong difahami, apakah benar ini tulisannya Imam Syafi'i? Kita telaah. Mesake Imam Syafi'i setelah menjadi korban selama ini. Karena saya lihat, yakin dia selamat. Kalau dia selamat, pasti dia nggak akan berani menulis tentang ubudiyah. Karena itu hak imam, hak Nabi Muhammad dan hak imam. Jika dia menulis berarti dia bohong sebagai waliullah. Yang harus dipahami bahwa makna sholat adalah terus-menerus sepanjang nafas masih keluar masuk melalui paru-paru sebagai tanda kehidupan seseorang. Dan makna sholat adalah terhubung, sekali lagi saya tekankan lagi, terkoneksi, sambung, menyatu, manunggal. Artinya seseorang disebut memiliki kehidupan dan hidupnya masih menyala hanya jika terhubung, hanya jika hatinya ada kehadiran Tuhan. Jika keluar masuknya nafas dalam sadar bersama dengan Tuhan, maka orang itu disebut hidup. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang mati, kecuali hanya fisiknya. Sesungguhnya tidak mati. Kematian itu tidak ada. Karena ruh itu milik Tuhan. Dengan kata lain, energi. Energi itu tidak bisa dihancurkan, tapi bisa beralih bentuk. Saiki menungso, nek mati hanya beralih bentuk. Jadi medon, jadi ndruwu, jadi demit, jadi jin, jadi tuyul. Itu beralih bentuk. Ini rasanya juga berubah, rasa bentuknya kan juga berubah. Sekali lagi, tanda seseorang hidup itu adalah keluar masuknya nafas. Tanda seseorang hidup. Tapi bukti seseorang hidup adalah kesadaran. Artinya saat sadar bahwa rasa hati nurani ada Tuhan, ada kehadiran Dia Tuhan yang al-ghaib di dalam rasa hati, maka seseorang itu disebut memiliki kehidupan. Sedang saat disebut mati adalah saat di dalam hati nuraninya itu kosong. Hidupnya tidak ada nilainya. Catatan lanjutannya, jarak antara kelahiran Imam Syafi'i dengan kelahiran Nabi Muhammad adalah berapa? 200 tahun.
Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum 4 mazhab dan setelah Nabi Muhammad? Faham maksud Romo? Bagaimana sholatnya? Mereka bermadzhab kepada siapa? Orang yang sebelum 4 imam dan setelah Nabi Muhammad, mereka bermadzhab kepada siapa? Dan cara sholatnya seperti sholatnya siapa? Itu 200 tahun, Om. Itu enggak sedikit itu banyak generasi, Om. Apakah mereka juga bermadzhab Imam Syafi'i? Masuk akal enggak? Enggak mungkin. Imam Ali bermadzhab Imam Syafi'i? Sayyidina Hasan bermadzhab Imam Syafi'i? Umar bin Khattab bermadzhabkan Imam Syafi'i? Enggak mungkin. Lebih gak mungkin lagi Nabi Muhammad harus bermadzhab Imam Syafi'i. Kowe gendeng. Ini. Catatan lanjutannya, apakah ada pernyataan resmi yang keluar dari lisan Imam Syafi'i atau Imam Hambali atau Imam Maliki atau Imam Hanafi, apalagi tertulis dan dideklarasikan di depan massa, kemudian mereka mengatakan mendirikan mazhab dan ikuti mazhabku? Pernah? Enggak ada, Mas. Ataukah hanya pernyataan dari orang-orang yang jauh setelahnya menganggap bahwa Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Imam Syafi'i untuk dirinya sendiri? Teman-teman, catatan lanjutannya. Dan fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak tulisan dari beliau-beliau yang kemudian menjadi buku yang disatukan menjadi kitab adalah hasil pengumpulan dari lembaran-lembaran yang ditemukan, dicari, baik dari lembaran atau orean-orean yang menyebar di sana-sini. Dikumpulkan untuk kalian pelajari, kemudian disebut sebagai sebuah kitab yang dipedomkan. Tidakkah kita berpikir, tidakkah terjadi distorsi atau penyimpangan oleh sang pengumpul? Entah karena fanatik, kultus, atau sebaliknya, supaya dia memperoleh pengakuan dan validasi sesungguhnya untuk dirinya sendiri, karena pengumpulnya pun dilakukan setelah para imam jauh meninggal dunia. Jadi nggak langsung, teman-teman. Bukan saat Imam Syafi'i Cik Sugeng kemudian bermadzhab Imam Syafi'i. Nggak, jauh setelah Imam Syafi'i meninggal. Itu cik proses pengumpulan. Itu cik 200 tahun neh. Saiki mbok nut koyok kebu dicocoh. Dan pengumpulannya pun dilakukan jauh setelah Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, para imam itu meninggal, di situasi keadaan politik yang carut marut, gontok-gontokan mencari legalitas pembenaran pendapatnya masing-masing. Jadi tekanan politiknya hebat, menggiring opini sesuai dengan besar-besaran massa. Saya katakan demikian, teman-teman. Saya yakin seyakinnya bahwa mereka para imam ini sadar sesadar-sadarnya bahwa ubudiyah ibadah, apalagi yang berkategori mahdoh, adalah hak sunnah, sunatul rasul, sunatul khalifah, sunatul imam zaman. Mereka sangat sadar bahwa kapasitas mereka tidak punya hak untuk
membuat, menyebarkan ubudiyah perihal apalagi tata cara sholat. Membuat kitab untuk tata cara sholat, ritual ibadah. Saya yakin dia sadar sesadar-sadarnya. Sebab begini, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Mereka sadar, mereka ahlinya. Apakah mereka di dalam perintah dan mereka berada di dalam al-ghaib, menjadi bagian dari al-ghaibnya Tuhan, mereka kok berani menulis? Ataukah ada pada diri mereka ilmu tentang al-ghaib, mendapatkan perintah dari al-ghaib, kemudian mereka berani menulis tentang ketetapan ibadah? Kemudian am lahum ilahan khairullah, ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Kan gitu, hanya dua pilihan di Quran. Kalau seandainya Imam Syafi'i menulis membuat ibadah, satu, apakah kamu memperoleh perintah dari Tuhan, dari al-ghaib? Kedua, ataukah kamu hendak melakukan tipu daya? Ayatnya, pilihannya itu ya. Biar coba. Terus biar kebenarannya. Fawalul ladzina yaktubunal kitab bi aidihim, dan seterusnya. Maka kecelakaan yang besar hebat mereka yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab, kecelakaan besar bagi mereka yang menulis Alkitab. Dengan tangan mereka membuat perilaku supaya diikuti dan dianggapkan sebagai dari Tuhan, ini dari Allah. Maka kecelakaan yang besar karena dia bukan dari orang yang berhak. Maka kecelakaan besar itu akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Kan ayatnya demikian. Maka siapapun yang menulis, berbicara kebenaran tanpa sultan, tanpa wasitoh, tanpa risalah, tanpa bertatap muka dengannya hak wenang dan sah bilhak, maka pasti hanya menginginkan kebesaran, tapi tidak akan pernah mencapai kebesaran. Ayatnya makaten, ini ayat sanes cangkem kulo. Jadi ini mengembalikan makna sholat kepada makna yang sejatinya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat tentang definisi sholat, kembali ilikir jarak antara, terus kemudian tapi yang jelas bahwa sholat itu jarak antara Nabi Muhammad ke para mazhab terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya, dan Nabi tidak pernah mendefinisikan sholat merekomendasi seperti yang kita pahami. Jadi sholat itu apa sih? Apapun aktivitas berdunia yang kamu lakukan, kemudian dalam aktivitas itu niatmu kembali kepada Tuhan karena mengenal Tuhan, tujuannya kepada Tuhan karena mengenal Tuhan, dan hidupmu berada di dalam Tuhan karena mengenal Tuhan. Itulah sesungguhnya yang disebut sholat. Wes simpel-simpel ngono, ngopo digawe rumit sih? Bingung nih wong. Malih para imam yo delian taunan. Iki Romo membuka pertama kali setelah sekian tahun. Nek para imam iso ngempet, Romo gak iso ngempet. Tapi gak sempet mergo didhawuhi jane ya gak pengen, dipaksa karo para imam untuk buka. Apa meneh
Saat Imam Syafi'i tiba-tiba datang, tolong diluruskan, tolong diluruskan. Itu bukan saya yang nulis, bukan saya nggak pernah menulis tentang tentang sholat. Saya nggak pernah, satu huruf pun saya nggak pernah menulis. Itu orang-orang setelahku nggawe rekadaya, tipu daya, membuat makar, memfitnah saya. Demi Allah, saya ketemu beliau secara ruhyah seperti itu. Ini aku salah, aku mutu kok ini aku langsung mati deh. Tapi negak dunyane kukut. Dimubalai pisan piye. Ya, teman-teman. Itu sekilas kita mengungkap tentang sholat ya. Semoga dalam ridho Allah. Enggak saya detailkan lagi. Iki aku rada karo geringgingan apa jenenge. Kram. Sebenarnya ayat-ayat itu terlalu banyak. Jika kamu tidak ketemu al-wasilata, kamu nggak akan sampai ke Tuhan sehebat apapun. Jika kamu tanpa sultan, kamu nggak akan benar apapun yang kamu lakukan. Ayat-ayat itu jane samber. Ini Romo urung ngangkat yang Injil, yang Taurat, yang Bhagawat, yang Upanishad, yang Dhamma. Romo nggak pernah sempat ngangkat yang Dhamma, yang Upanishad, yang Hibrin, karena banyak kuantrin-kuantrin yang di kitab-kitab para agama pun sebenarnya sama. Seperti di Bhagawat dan di Upanishad, kamu nggak akan sampai kepada Sang Brahma, Sang Yang Widi, jika tidak melalui aku. Kamu bisa jadi kenal Krishna, tapi kamu nggak kenal Wisnu. Sebab kamu jika hanya tahu Krishna tapi tanpa Wisnu, tidak akan pernah sampai kepada Sang Yang Widi. Sama. Jika kamu tanpa pengetahuan Tuhan, maka kamu tidak akan menjadi Brahmana. Brahmana bukan karena pakaian, tapi Brahmana adalah karena kelakuan. Dhamma 3:1. Awalnya adalah firman. Hanya karena firman maka kamu mengenal Allah. Hanya dengan jika kamu berada di dalam Allah, kamu berada di dalam kerajaan Tuhan. Yohanes 1:3-7. Kamu disebut orang yang berproses kembali kepada Tuhan dalam melakukan perjalanan kembali dan menjadi manusia-manusia pilihan. Jika kamu menjadi orang suci, kamu adalah orang suci itu. Tapi akulah yang mensucikan kamu di kitab Yahudi. Jadi agama itu bukan masalah simbolik. Coba diakal deh. Apa iya sih para nabi itu meninggalkan kotak, kubus, meninggalkan ben supaya perang. Kemudian Nabi Musa meninggalkan kotak, kubus supaya dipertahankan dengan darah. Nabi Isa juga berwasiat begitu, Nabi Muhammad juga wasiat begitu, akhirnya perang pecah Palestina. Itu nggak masuk akal, super nggak masuk akal.
Seandainya benar Nabi mewasiatkan seperti itu Nabi goblok. Wis aku wani muni ngono wis. Wong sak waya-wayane dekne tak lok niku yo jedul nek kliru. Enggak mungkin. Nabi meninggalkan itu. Ya kita saja yang kemudian mendefinisikan, menyimpulkan bahwa itu peninggalannya Nabi Musa. Ayo kita pertahankan. Itu peninggalannya, itu kota suci Islam ketiga setelah Madinah. Maka kita pertahankan. Pilah itu terus tinggi berhala itu, nggak mungkin. Gue nek di Mekah ki mbok anggap berhala apa mbok anggap Ka'bah sih? Gak ngerti aku, gak wani nyimpulnya aku, jaga wong musuh iki kok. Tapi yang jelas makna kiblat itu dodo, makna Ka'bah itu wasitoh, makna ayat membaca Iqra kitabaka itu adalah masjid, itu dunya. Maka suburkan masjid itu artinya suburkan kehidupanmu, kehidupan tanahmu dengan utekmu, dengan tanganmu, dengan matamu, dengan lesanmu. Malah sing repot nyuburke masjid, gawe aksesoris, gawe terus basa ngono tanahe kersang, panas, rusak, mineral dikeduki karo negara kono-kono, ya ta? Batu bara, nikel dientekne kowe masjid Gusti Allah. Terus kowe ngopeni masjid sing mbok gawe dhewe. Terus piye terus? Basa roh kowe tuku barang larang, bingung. Saat mulai dikeruki meneng. Wastamarakum fiha, makmurkan masjid, makmurkan bumi, ayatnya begitu. Oh, drenge nek gawe semaan, gawe perjanjian, gawe yes, dunyane rusak bareng. Kadang gregetan lah dunya kaya ngene. Itu guyon lo ya, ngejok lo guyon asli, guyon maton asli, sama sekali tidak bermaksud nyindir, enggak belas, nduding irung, micek nemripat, yes, zamane wis kaya ngene. Ayo teman-teman, semoga-moga kita bangun bebarengan kebersamaan ini. Kita ini ning jamaah awake iki sithik banget. Yes. Ayo nyiapkan panggung. Nanti kita lanjutkan karena ada session besok tertentu ya. Jadi makanya kan kita singgung dulu. Tadi kan sholat yang sahun yang tidak ada nilai dan makna itu cenderung di dalam data itu menunjukkan ngopo sih saya setiap kali ada tamu ternyata Qur'annya juga mengatakan begitu sih. Berarti kan nggak salah kan? Rata-rata juga dibubidin dan seterusnya itu tadi kan gitu. Rata-rata semuji dan cenderung nggak waspodo, nuturi wong itu cenderung nggak waspodo. Itu bukan maknanya kemudian kowe nggak sholat. Tadi kan makanya kan bukaane sholat sing sahun kan gitu kan. Tapi kok ana saate salat jane piye rituale gak ngono kuwi. Gak anek bakale. Tapi nek tak ungkap saiki
Wengko terus gak mbok lakoni sing saiki, langsung nganggo gantine. Mula gak tau nekne dhisik ya. Sejarah sholat, kembali ingat, aku menjadi karena ngeling-ngeling gue. Sejarah sholat itu ada satu komunitas yang sholatnya itu hampir mirip seperti kita. Kemudian kita mengatakan itu mencontoh Islam. Cung, dhisik kono cung karo awake dhewe cung. Jadi Kristen Ortodok itu dengan Kristen modern, dengan Katolik, dengan Kristen, dengan Advent itu masih tua. Kristen Ortodok, karena yang dikatakan Kristen Ortodok itu 3 periode di atas Nabi Isa. Tapi kemudian dia termasuk yang positif dengan Nabi Isa, mendukung Nabi Isa, tapi tetap menggunakan ritual sholat, sehingga sholatnya persis seperti sholatmu. Terus kemudian ada salah satu ortodok yang memberikan masukan di zaman Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i sekali lagi, itu kemudian memunculkan tentang sholat itu. Jadi sholat itu dari ortodok. Digunakan untuk apa saat 3 periode, 4 periode di atas Nabi Isa? Iki nek dibuka geger. Sesuk wae tak buka sehingga khusus. Itu. Jadi Nabi Zakaria itu umat yang sezaman dengan Nabi Zakaria nggak bisa menerima keberadaan Nabi Zakaria dan pelanjutnya. Mereka mati-matian untuk membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nggak banyak, umatnya hanya 70-an. Dan salah satu rasul yang memang nggak begitu banyak, memang dulu ya satu, yang penting enek. Ya, itu Nabi Zakaria itu saat meditasi, ora kok saat kewedian lari kemudian jerone wit, enggak begitu. Makna pohon itu makna Tuhan, makna keberadaan Tuhan, tempat perlindungan, tempat kembali. Kemudian dia meditasi, saat meditasi dia dibunuh. Ya, itulah itu. Jadi kemudian menjadi pengikutnya itu yang menentang Nabi Zakaria, itulah yang kemudian menyebut dirinya sebagai ortodok dan muncul pada saat di zaman sahabat, tapi hanya sekilas, nggak digatek karo Kanjeng Nabi. Kemudian muncul di zaman pertengahan bareng dengan membludaknya pengetahuan. Akhirnya muncullah di salah satu kitabnya Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i yang menulis, dikumpulkan dari seseorang, terus dibunyikan dari Imam Syafi'i. Itulah yang terjadi. Kan nggak ada catatannya sebelum Imam Syafi'i ibadahnya seperti apa, kan nggak ada catatan-catatan. Logikanya, kalau sholat seperti yang sekarang kita paham dari Nabi Muhammad, itu yang paling harus melakukan, tolong lepaskan pemahaman golongan Syi'i dan sebagainya. Itu mestinya Imam Ja'far Shadiq, Imam Al-Baqir, mestinya sumbernya dari dia. Karena dia yang secara, bukan karena darah silsilah darah
tapi masalah silsilah keilmuan. Itu beliau sayang ada satu komunitas yang menutup sedemikian rupa saat kita mengungkap kebenaran, langsung dituduh, diprasangkai, dan harus disesatkan karena pasti Syiah. Itu sudah disetting sedemikian rupa, walaupun gak ada kaitannya dengan Syiah. Akhirnya tertutup hebat. Meninggalnya Dewi Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tolong jangan difahami sebagai makna Syiah. Imam Ja'far Shadiq itu bukan orang Syiah, nggak ada kaitannya dengan Syiah. Imam Ali pendiri Syiah, ngawur penulis-penulis, ngawur sak kayange wi. Wis tak ora ini dikene wi goblok sing nulis ngono kuwi. Nggak pernah Imam Ali mendirikan Syiah. Maknanya kan dia cahaya. Itu diklaim supaya umat Islam pecah-pecah. Imam Zainal Abidin, ya memang ada orang yang menganggap dia tuh imamnya Syiah, terserah. Tapi yang bersangkutan kan gak pernah menempatkan diri sebagai imam Syiah, enggak. Dia dalam silsilah keilmuan. Ini sayang orang itu mirip, diserupakan, dituduh. Itu akhirnya kesulitan membuka paradigma ini, membuka mindset ini. Karena orang sudah fanatik, wis kultus, wis beku benarnya sendiri. Tapi begitulah hidup dan perjalanan. Semoga segera Allah tampakkan yang hak sebagai haknya gitu ya. Yang batal tenggelam. Luna awak dewi batal ya ben dihancur lantakan. Tapi kalau memang benar ya, yang batal biar dihancurkan. Itu banyak cerita dan kisah yang ditutup, banyak banget. Cerita tentang Siti Khadijah, cerita tentang Madinah, itu nggak ada satupun hadis yang menceritakan tentang Madinah itu seperti apa. Peradaban keemasan Nabi Muhammad itu di Madinah, tapi tidak ada satu pun yang menjelaskan di Madinah itu seperti apa. Kenapa? Ditutup rapat karena hal itu dibuka pasti perihal tauhid. Karena konspirasi setelah Nabi Muhammad wafat itu yang ditutup hebat adalah masalah tauhid, risalah tauhid. Karena jika ini diungkap, pasti cerita siapa yang berhak menunjukkan tauhid itu. Konspirasi pertama di Sakifah Bani Sa'idah itu konspirasi menutup kebenaran. Dan mereka melakukan pembenaran sampai sekarang. Dan mendistorsikan makna khalifah politik. Tapi tolong teman-teman, ayo mbok mikir sithik lah. Khalifah itu istilah dari Tuhan. Terus kemudian kalau khalifah dimaknai politik, berarti Tuhan kan ikut demokrasi politiknya manusia. Masuk akal enggak sih? Tuhan melu pilihan, Tuhan melu demokrasi, Tuhan melu Golkar, melu PDI, melu apa nih? Gerindra. Berarti khalifah makna politik itu menyuruh hambanya untuk berpartai, partai Tuhan,
Kalau dadi Golkar, kalau dadi Gerindra, kalau dadi PDI, apa yang ngono sih? Saya tegaskan, boten nggih, Cung, boten nggih. Estu boten. Gusti Allah boten pengen partai belas. Diakui karepmu, ora karepmu. Itu. Kadang saya gregetan merga sing ketok ning mripate Rama kaya kejadian ki arep tapi Rama nggak ingin ngungkap ramalan, kok nggak beda karo Gumei. Hard Gumei. Kita ambil hikmahnya. Sekali lagi kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, bangun kemanfaatan dan kefatihan bagi kehidupan. Dan ini memang ada titik-titik pelurusan, pemurnian, keserasian. Itu pasti ada, kejadian itu pasti ada. Pemurnian semesta, iya yang dibaca para paranormal. Tapi juga permurnian ajaran, iya. Risalah, iya. Kemudian semua agama di dunia itu benang merahnya satu. Bukan masalah kene sholat kono nggak sholat, di gereja, di pagoda, nggak, sama sekali bukan itu. Semua ajarannya bersumber berpatok pada satu. Tauhid, makrifat, mengenal Tuhan, bahkan tentang suku sekalipun, bahkan suku Alaska, bahkan suku Indian sekalipun. Seperti kaharingan, istilah kaharingan itu maknanya juga tauhid. Sumbernya awalnya sama. Perbedaan itu kan hanya dilihat karena lahir, sijine jengking, sijine ndangak, sijine dingkluk, kan hanya begitu. Inilah kita menyiapkan panggung itu. Menyiapkan paradigma itu. Semoga mendapatkan berberan berkasa pangestu Guru Wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.